Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang kedua, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bernama asli Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari. Beliau adalah sahabat yang sudah mengenal Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW sejak usia belia. Beliau bahkan ikut menyaksikan pada peristiwa peperangan Uhud, dan beliau ikut berperang bersama Rasulullah SAW itu sebanyak 12 kali peperangan. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW juga yang ikut menyaksikan Bai'atul Ridwan. Beliau tutup usia di usia 84 tahun. Ada yang mengatakan itu di tahun 74 Hijriah. Ada juga mengatakan di tahun 63 atau 64 atau 65 Hijriah. Terkait tahun wafat beliau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis. Saudara-saudari manapun Anda berada, beliau ini adalah sahabat yang dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Beliau yang karena apa? Karena sahabat pun meriwayatkan hadis dari beliau. Bahkan tabi'in juga banyak mengambil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal ma'a tahurun la najisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya bernajis. Akhrajahu thalatha. Hadis ini ditakhrijkan oleh 3 imam hadis, yaitu Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i. Wasahhahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini terkait dengan jawaban dari pertanyaan sahabat, sebagaimana lengkap hadisnya bisa dilihat di dalam 3 kitab sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasa'i. Yang saya ambil salah satunya dalam kitab Sunan Tirmizi. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, atatawaddau bi bi'ri Buda'ah?" Apakah engkau berwudu dengan menggunakan air sumur Buda'ah? Kenapa sahabat bisa bertanya demikian kepada Rasulullah? Sahabat melanjutkan pertanyaannya sambil mungkin heran ketika sahabat ini melihat Rasulullah SAW berwudu dengan menggunakan air Buda'ah, yang mana wahyayul qafiha, yang mana di dalam sumur Buda'ah ini telah dibuang ke dalamnya itu al-hiyadu wal-humul kilab wan natnu, di mana sumur Buda'ah ini adalah yang juga terdapat di dalamnya al-hiyad, yaitu hiyad ini merupakan kain yang dielap, yang digunakan oleh wanita-wanita haid untuk mengelap darah haidnya. Kemudian wakilabul walhumul kilab, dan daging anjing juga sempat dibuang ke dalam sumur Buda'ah ini. Kemudian ada wandatnu, dan sumur Buda'ah ini menimbulkan bau busuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat mengenai status sumur Buda'ah, yang mana sahabat mengetahui ternyata dalam sumur Buda'ah itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran seperti yang disebutkan tadi, yaitu kain pengelap darah haid yang digunakan oleh para wanita yang haid, dan juga daging anjing juga ada masuk ke dalamnya, dan bau busuk juga bisa tercium dari sumur Buda'ah ini. Tapi sebelumnya itu, hadirin jamaah dimanapun Anda berada, kok bisa demikian? Padahal sahabat Rasulullah SAW, umat Islam dan para sahabat Rasulullah SAW itu
adalah orang-orang yang solih, mereka yang memang betul-betul menjaga kebersihan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan dalam kesehariannya. Tidak mungkin para sahabat sengaja membuang kotoran-kotoran tadi, kain pengelap darah haid tadi, kotoran daging anjing, dan sehingga menimbulkan bau busuk. Maka para ulama menjelaskan sebagaimana yang saya kutip dalam salah satu syarah kitab Bulughul Maram, itu disebutkan bahwasannya sumur Budu'ah ini adalah sumur yang rata dengan tanah. Yang rata dengan tanah, tidak seperti sumur kita pada masa kini, di mana setiap sumur itu pangkal cincinnya, pangkal cincin sumur itu lebih tinggi daripada tanah. Sedangkan sumur Budu'ah ini dia rata dengan tanah, jadi setiap air yang mengalir, setiap air yang dialirkan itu selalu itu mengarah menuju ke sumur Budu'ah ini, sehingga bisa jadi ketika para sahabat mengalirkan air dari jarak yang cukup jauh dengan sumur Budu'ah ini, namun air kotoran tadi tak masuk ke dalam sumur Budu'ah karena memang rata dengan tanah. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, jadi di hadis ini Rasul menjawab pertanyaan sahabat. Rasul menegaskan innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, lagi menyucikan, la yunajjisu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat yang bernajis. Kalau kita perhatikan kata al-ma yang berbentuk isim mufrad yang diawali dengan alif lam dalam usul fikih, al-ma ini yang merupakan lafaz am, maka air apa saja itu suci, tidak ada apapun yang bisa membuat yang bernajis. Kalau kita lihat secara zahir hadis ini, berarti air apa saja itu tentunya air mutlak, maksudnya mau yang sedikit ataupun banyak itu akan tetap suci, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat yang bernajis, kata Nabi, kalau kita pahami secara zahir. Namun para ulama berbeda pendapat terkait status air yang sedikit dan banyak apabila dijatuhi oleh najis. Apakah dia langsung bernajis atau tidak? Makanya para ulama mentaksis lafaz am ini dengan hadis yang berikutnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang banyak kalau dijatuhi najis tidak langsung serta-merta air tersebut dikatakan bernajis, sampai bisa dilihat terlebih dahulu perubahan pada air tersebut, apakah berubah warnanya atau rasanya ataupun baunya. Kalau terjadi perubahan pada salah satu 3 sifat tadi, barulah bisa dipastikan bahwasanya air tersebut bernajis dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia airnya sedikit, mau berubah ataupun tidak, maka air tersebut langsung dikatakan bernajis kalau dijatuhi najis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti akan kita dapat lihat hadis yang mana yang menjadi mukhassis, yang menjadi pentaksis hadis yang lafaznya lafaz am ini. Ini saya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.